Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Syafaur Rahman, M267. Saya akan menjelaskan materi ke-10 yang berjudul Perilaku Kolektif dan Gerakan Sosial. Apa itu perilaku kolektif? Perilaku kolektif itu merupakan cara berpikir, berasa, dan bertindak yang berkembang di kalangan sebagian besar masyarakat dan relatif baru. Menurut tokoh Bruce J. Cohen tahun 1992, perilaku kolektif adalah jenis perilaku relatif yang tersusun, bersifat spontan, emosional, dan tak terduga. Perilaku ini terjadi apabila cara-cara mengerjakan sesuatu yang telah dikukuhkan secara tradisional tidak lagi memadai. Kelompok yang berperilaku kolektif merupakan kolektivitas yang tidak terstruktur dan bersifat temporer, tanpa ada pembagian peranan atau hierarki kekuasaan secara formal. Perilaku kolektif merupakan ciri khas dari masyarakat berkebudayaan kompleks dan heterogen. Perilaku demikian tidak terlihat dalam masyarakat sederhana. Upaya membatasi perilaku kolektif dapat dilakukan oleh kebutuhan emosi dan sikap para anggota, nilai-nilai para anggota, kepemimpinan kerumunan yang menciptakan hubungan baik yang meredakan ketegangan serta kontrol eksternal seperti pengamanan dari polisi. Termasuk perilaku kolektif adalah rumor, gaya, dan mode kegemaran, histeria massa, kepanikan publik dan opini publik, dan kerumunan massa. Rumor atau desas-desus merupakan suatu bentuk perilaku kolektif sekaligus suatu elemen penting dalam tipe-tipe perilaku kolektif yang lain. Gaya atau fad atau mode atau fashion adalah seperangkat norma yang untuk keberkelakuannya membutuhkan suatu konformitas, tetapi hanya untuk jangka waktu yang tidak lama. Sementara itu ada sosiolog yang menyatakan bahwa individu-individu yang terlibat dalam perilaku kolektif dapat berbentuk kerusuhan, kebrutalan, maupun tindak-tindakan yang menyimpang lainnya. Yang selanjutnya, apa saja faktor determinan perilaku kolektif? Yang pertama adalah struktural conduciveness. Struktur masyarakat harus sedemikian rupa sehingga bentuk perilaku kolektif mungkin terjadi. Yang kedua, tekanan struktural. Yang ketiga, keyakinan umum. Yang keempat, faktor-faktor pendorong. Yang kelima, aksi mobilisasi. Yang keenam atau terakhir yaitu operation of social control. Yang selanjutnya C, yaitu perilaku kerumunan itu, dan maksud dari perilaku kerumunan itu. Kerumunan atau crowd adalah suatu kumpulan manusia sementara yang bertindak secara bersama-sama. Menurut tokoh Paul B. Harton tahun 1981 dalam bukunya halaman 201 dan 202, terdapat 3 teori utama yang mencoba memberi penjelasan tentang perilaku kerumunan, yaitu teori yang pertama itu teori penyebaran, yang kedua teori konvergensi, yang teori ketiga teori kemunculan norma. Perilaku kerumunan dilandasi oleh beberapa hal, antara lain yaitu anonymity, yang kedua impersonality, yang ketiga suggestibility, yang keempat amplifikasi internasional, yang terakhir adalah tekanan jiwa atau stres. Yang selanjutnya yaitu D, apakah perilaku massa itu? Massa adalah orang yang memberikan respon terhadap peristiwa yang sama dengan cara yang kurang lebih sama, meskipun mereka tidak saling mengenal secara fisik. Massa terdiri sejumlah orang yang terpisah-pisah yang memberikan respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus yang sama secara sendiri-sendiri. Perilaku massa adalah perilaku yang tidak terstruktur dan tidak terkoordinasi. Massa tidak sama dengan kerumunan.
Perilaku massa adalah suatu bentuk perilaku massa tertentu yang dilakukan secara individual yang tidak terorganisasi, tidak terstruktur dan tidak terkoordinasi. Perbedaan perilaku massa dengan kerumunan terletak pada kenyataan bahwa perilaku kerumunan berjangka waktu, berakut singkat dan bersifat episodik serta dilakukan oleh sejumlah orang sebagai satu kelompok. Kerumunan merupakan sekumpulan orang yang interaksi sosial antar anggotanya terjadi secara langsung. Massa memiliki anggota yang terpisah-pisah dan antar anggotanya tidak terjadi kontak secara langsung yang berkesinambungan. Massa tidak dapat bergerak secara bersama-sama dan berinteraksi sebagaimana yang dilakukan oleh kerumunan. Pendapat massa dapat diartikan dengan publik atau public opinion yang mencakup berbagai pendapat yang dianut oleh sejumlah besar orang dengan konsep konsensus. Yang selanjutnya itu apakah publik dan pendapat publik? Istilah publik memiliki beberapa pengertian secara populer. Yang pertama, publik dapat diartikan sejumlah orang yang terpisah-pisah dan memiliki perhatian terhadap suatu masalah tertentu. Yang kedua, publik dapat diartikan sebagai sejumlah orang yang memiliki perhatian terhadap suatu masalah dan saling berbeda pendapat serta berbeda pembahasannya. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andri, NIM 257. Saya ingin melanjutkan sebuah materi yang sudah disampaikan Mas Mirza, yaitu saya ingin menjelaskan tentang apakah definisi gerakan sosial. Definisi gerakan sosial yaitu tentang gerakan-gerakan sosial, berarti kita membahas aktivitas kelompok-kelompok sosial dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada para pemimpin masyarakat atau negara. Banyak definisi gerakan sosial dikemukakan oleh para akar. Ada beberapa definisi gerakan sosial, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, upaya kolektif untuk membangun tatanan kehidupan yang baru. Yang kedua, upaya kolektif untuk mengubah tatanan sosial. Yang ketiga, upaya kolektif untuk mengubah norma. Yang keempat atau yang terakhir, tindakan kolektif berkelanjutan untuk mendorong atau menghambat perubahan dalam masyarakat atau dalam kelompok yang menjadi bagian masyarakat tertentu. Dan apa saja peran gerakan sosial tersebut? Psikologi menghubungkan kegiatan gerakan sosial dengan ketidakpuasan pribadi atau dengan ketidakmampuan menyesuaikan diri yang menyebabkan orang bersikap mudah terlibat dalam suatu gerakan. Banyak pakar menyimak peran khas gerakan sosial. Mereka melihat gerakan sosial sebagai salah satu cara utama untuk menata ulang masyarakat modern. Faktor yang menyebabkan terjadinya gerakan sosial adalah deprivasi ekonomi, yaitu orang melibatkan diri dalam gerakan sosial karena menderita deprivasi atau yang bisa disebut kehilangan, kekurangan, dan penderitaan. Misalnya kenaikan harga-harga bahan kebutuhan pokok. Dan bagaimana tahap-tahap gerakan sosial tersebut? Pola perkembangan gerakan sosial tidaklah sama, namun semua gerakan sosial dimulai dari suatu keadaan krisis, lalu mengalami perkembangan dalam berbagai tingkat, dan kemudian lenyap atau melembaga. Tahap pertama yaitu tahap kegelisahan. Dalam tahap ini terjadi ketidakpuasan akibat pergolakan sistem yang kurang baik. Yang kedua, tahap kegusaran.
Yang ketiga, tahap formalisasi. Yang keempat, yaitu tahap pelembagaan. Selanjutnya, teori gerakan sosial. Seperti subbidang sosial lain, sosiologi gerakan berkaitan dengan teori umum sosiologi. Keduanya saling berhubungan. Pertama, setiap riset gerakan sosial selalu bertolak dari teori umum tentang masyarakat. Kedua, hasil riset gerakan sosial memperkuat keyakinan terhadap teori umum sosiologi tertentu dan merontokkan yang lain. Teori perkembangan sejarah melukiskan proses historis mempunyai logika, makna atau bentuk khusus dan mengalami kemajuan menurut cara tertentu sesuai dengan hukum besi sejarah. Maka teori ini memandang gerakan sosial semata sebagai simptom atau fenomena perubahan sosial yang terus-menerus. Adapun revolusi, dibandingkan dengan bentuk perubahan sosial yang lain, revolusi berbeda dalam 5 hal. Yang pertama, menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas. Yang kedua, dalam semua bidang tersebut perubahan radikal fundamental. Yang ketiga, perubahan yang terjadi sangat cepat, tiba-tiba seperti ledakan dinamit di tengah aliran lambat proses historis. Dan yang keempat, dengan semua alasan itu, revolusi adalah pertunjukan perubahan paling menonjol. Dan yang kelima, revolusi membangkitkan emosional khusus dan reaksi intelektual pelakunya dan mengalami ledakan mobilisasi massa. Antusiasme, kegemparan, kegirangan, kegembiraan, optimisme dan harapan, perasaan hebat dan perkasa, keringanan aktivisme dan penggapai kembali makna kehidupan, melambungkan aspirasi dan pandangan utopia ke masa depan. Sekian dari penjelasan saya terhadap materi ini. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.